Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang bidang-bidang studi hukum, politik hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NPM 2421010053. Dan saya Wela Juhan Maisyari dengan NPM 2421010052. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu politik hukum, bagaimana relasinya dengan konteks kepribadian dan hukum Indonesia. Politik hukum adalah suatu kebijakan atau arah yang diambil oleh negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik hukum berkaitan dengan bagaimana hukum diatur, dibentuk, dan diterapkan untuk menciptakan tata kelola yang adil, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Secara khusus, sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hukum diterima, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat, serta bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan pelaksanaan hukum. Politik hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum memiliki relevansi yang besar dengan konteks perkembangan dan hukum di Indonesia. Masing-masing bidang ilmu ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling terkait dalam memahami dinamika hukum di Indonesia. Berikut adalah cara relevansi masing-masing dengan konteks hukum Indonesia. Yang pertama, politik hukum dan relevansi dengan hukum Indonesia. Politik hukum berkaitan dengan kebijakan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik, serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh ideologi dan kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia politik, hukum sangat relevan karena negara ini memiliki sistem hukum yang kompleks, yang melibatkan hukum nasional, hukum adat, dan hukum internasional. Dalam Indonesia, politik hukum berperan besar dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum yang mencerminkan ideologi negara seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945. Misalnya dalam pembuatan kebijakan mengenai otonomi daerah atau penegakan hak asasi manusia. Keputusan-keputusan politik hukum yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi arah perkembangan hukum di Indonesia. Contohnya kebijakan hukum yang berkaitan dengan desentralisasi atau otonomi daerah yang memberi ruang lebih besar bagi hukum adat dan kebijakan lokal untuk diterapkan. Yang kedua, sosiologi hukum dan relevansinya dengan hukum Indonesia. Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Di Indonesia, masyarakat yang sangat plural dengan berbagai suku, agama, dan budaya, membutuhkan pendekatan sosiologis hukum untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam konteks sosial yang beragam. Sosiologi hukum membantu menjelaskan bagaimana norma hukum berlaku di masyarakat Indonesia yang heterogen. Misalnya, hukum di Indonesia harus mengakomodasi keberagaman budaya dan agama, serta mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional. Contohnya, penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di daerah tertentu di Indonesia yang seringkali membutuhkan pemahaman mendalam
tentang norma sosial dan nilai yang berlaku di komunitas tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, itu ada antropologi hukum, yaitu adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini mengkaji bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Antropologi hukum melihat bagaimana sistem hukum yang ada mencerminkan norma, kepercayaan, dan struktur sosial suatu kelompok atau masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam menyelesaikan konflik, mengatur perilaku, dan menjaga keteraturan sosial. Secara umum, antropologi hukum berfokus pada perbedaan cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk hukum adat, dan bagaimana hukum itu menerjemahkan serta diterapkan dalam berbagai budaya yang berbeda. Dan selanjutnya itu antropologi hukum dan relevansinya dengan hukum Indonesia. Antropologi hukum dengan fokus pada studi hukum dalam konteks budaya sangat relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam berbagai komunitas budaya di Indonesia yang sangat beragam. Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya yang sistem hukum adat yang masih berlaku. Relevansi antropologi hukum membantu mengkaji praktik-praktik hukum di masyarakat adat dan bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum negara yang terjadi. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana hukum negara seringkali berhadapan dengan sistem hukum adat yang kuat di beberapa daerah. Contohnya yaitu pengakuan terhadap hukum adat di wilayah-wilayah seperti Aceh, Bali, atau Papua, serta bagaimana hukum nasional berinteraksi dengan hukum adat tersebut dalam menyelesaikan masalah hukum. Dan materi yang terakhir itu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, politik hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum saling melengkapi dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hukum di Indonesia. Politik hukum memastikan kebijakan hukum yang ada sesuai dengan arahan negara. Sosiologi hukum memberikan pemahaman tentang penerimaan dan implementasi hukum dalam masyarakat, sedangkan antropologi hukum mengkaji dinamika hukum dan konteks budaya dan adat yang beragam. Ketiga pendekatan ini sangat relevan untuk memahami dan merancang sistem hukum yang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia.